ingin Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Selamat pagi saudara-saudara baik yang berada di Australia maupun di Indonesia dimanapun yang mengikuti kebaktian secara online, kebaktian Minggu IRC pada pagi hari ini. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima ajakan beribadah yang terambil dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-25 sampai ke-28. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, kita akan meresponi ajakan beribadah ini dengan menyanyikan lagu Love on the Line. Betapa kita bersyukur kita memiliki Allah yang mau datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa kita. You put your love on the line to bear the weight
your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. Mercy roars like hurricane winds. Furious love laid waste to my sin. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, greatest of all romance, love of God, my Savior. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, greatest of all romance, love of God, my Savior. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, setelah seminggu kita lewati, marilah bersama-sama pada saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima hari demi hari. Bapak, pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik yang dengan sengaja ataupun yang tidak kami sadari, yang sudah menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami yang penuh dengan kelemahan ini Bapak, biarlah kiranya Engkau terus saja yang akan memimpin kehidupan kami, menyempurnakan kami hari demi hari, agar kami menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin kami Tuhan, tolong kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh terus selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, kalau pada saat ini juga kami memulai kebaktian kami boleh datang untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu, biarlah kiranya Engkau mau pimpin setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, boleh menyimpannya dan firman itu boleh tumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kebaktian Tuhan dari awal dan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dengan bangkit berdiri kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru.
yang terambil dari 1 Petrus 1:13 sampai ke 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan Bible reading yang akan dibawakan oleh Saudara Regi yang terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-9 sampai ke-12. Bible reading siang hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 9 sampai 12. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Terima kasih, Saudara Regi. Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persiapan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita semua tahu bahwa saat-saat ini mungkin begitu banyak hal-hal pencobaan yang harus kita jalani, pergumulan yang harus kita hadapi. Biarlah tapi kita boleh percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah selalu menyertai kita. Kita bisa merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri kita menyanyikan lagu Arti Kehadiranmu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulangi sekali, jalanmu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu,
nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, 1 minggu lagi Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena rancangan-Mu yang indah dan juga pimpinan-Mu yang sempurna atas kehidupan setiap kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pujian-pujian kami boleh menjadi pujian yang didengarkan dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah ketika kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus boleh menerangi hati setiap kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk boleh mengaplikasikan kebenaran itu, dan kebenaran itu boleh menjadi penghiburan yang kekal untuk setiap kami. Tolong hamba-Mu Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, agar boleh berkata-kata sesuai dengan pimpinan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas dari Yakobus pasal pertama, ayat ke-9 hingga ayat ke-12, yang saya berikan tema paradoks kehidupan. Saudara, saya akan bacakan sekali lagi perikop ini, Yakobus pasal pertama, ayat ke-9 hingga ke-12 yang berbunyi demikian. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dipenuhi dengan paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks adalah statement yang nampaknya bertentangan, kontradiksi, namun sesungguhnya adalah kebenaran. Dalam Alkitab, kita menemukan ungkapan-ungkapan paradoks seperti, misalnya, dikatakan, when I am weak, then I am strong. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, kata Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat ke-10. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya, kata Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 39. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, kata Tuhan Yesus dalam Markus 10 ayat 43. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, kata Tuhan Yesus dalam Matius 20 ayat ke-16. Saudara, kita boleh mengatakan kalimat dari Yakobus bahwa kita harus bersukacita atau berbahagia di dalam pencobaan kita sebagai sebuah kalimat paradoks. Poin Yakobus
bukanlah supaya kita harus berbahagia dengan kondisi-kondisi hidup kita. Melainkan poin Yakobus adalah, sekalipun kita tidak suka dengan pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi, kita harus bersukacita karena keadaan-keadaan tersebut merupakan kesempatan yang disediakan untuk kita bertumbuh dalam iman. Dengan kata lain, apa yang kelihatan buruk itu sesungguhnya adalah baik untuk kita. Seperti obat yang pahit yang ternyata baik untuk kesehatan atau kesembuhan kita. Dan saudara, dalam beberapa ayat yang kita pelajari hari ini, Salomo melanjutkan kalimat-kalimat paradoksnya untuk kita. Ia berkata bahwa mereka yang berada dalam kemiskinan haruslah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan mereka yang kaya bermegah karena kedudukannya yang rendah. Dengan kata lain, ada kekayaan di dalam kemiskinan, dan ada kemiskinan di dalam kekayaan. There is a richness in poverty, and there is a poverty in richness. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat mengerti paradoks dari perkataan Yakobus ini, kita harus mengingat sekali lagi konteks dari surat ini. Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang terpencar ke berbagai tempat oleh karena penganiayaan. Banyak dari antara orang-orang Kristen ini telah kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka kehilangan rumah mereka, usaha mereka, persahabatan mereka, dan harta milik mereka. Jadi Yakobus menulis kepada orang-orang yang telah kehilangan harta benda dan juga kedudukan atau status mereka. Mereka bukan lagi siapa-siapa, melainkan para pengungsi atau pelarian. Yakobus menulis surat ini untuk menghibur dan menguatkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perdebatan yang muncul di antara para penafsir Alkitab tentang siapakah orang-orang kaya di sini. Apakah Yakobus sedang merujuk pada mereka yang menindas orang Kristen? Atau apakah Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang kaya? Ataukah Yakobus sedang berbicara kepada setiap orang kaya secara umum? Rasanya Yakobus sedang berbicara tentang orang-orang kaya secara umum dalam bagian ini. Tidak peduli siapa mereka. Jadi kepada orang miskin maupun kepada orang kaya, Yakobus ingin menyatakan sebuah paradoks dalam kehidupan ini, bahwa ada kekayaan di dalam kemiskinan dan ada kemiskinan di dalam kekayaan. There is a richness in poverty and there is a poverty in richness. Saudara, mari kita melihat poin pertama. Ada kekayaan di dalam kemiskinan. Ayat ke-9 berkata, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saudara, istilah keadaan-keadaan yang rendah, humble circumstances, tidak hanya merujuk pada mereka yang tidak memiliki uang sebanyak orang lain, tetapi juga merujuk pada mereka yang rendah dalam status sosial, atau orang yang dianggap sebagai second class. Yakobus menulis kepada mereka yang memiliki masa lalu yang kelam, relasi yang hancur, keuangan yang sulit, cacat fisik, atau mereka menjadi korban ketidakadilan karena usia atau karena warna kulit. Kepada orang-orang ini, Yakobus berkata, agar mereka melihat melampaui status mereka dalam dunia ini dan berfokus kepada status mereka di dalam Yesus Kristus. Sekalipun di dalam dunia ini mereka diperlakukan sebagai orang yang tidak penting, tidak berarti. Namun di dalam pandangan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang kaya dalam iman. Alkitab menyatakan bahwa kita adalah treasure-nya, harta karunnya Tuhan. Kita diperlakukan seperti biji matanya Tuhan. Kita dikatakan sebagai ahli waris kerajaan sorga bersama Kristus. Tidak ada yang disebut sebagai second class
dalam relasi kita dengan Kristus. Coba saudara kita renungkan sejenak relasi kita dengan anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita upset atau marah karena sesuatu yang dikatakan atau dilakukan teman-temannya. Barangkali teman-temannya mengatakan anak kita tidak menarik, bodoh, aneh, tidak smart. Dan hal ini mempengaruhi emosi anak-anak kita. Karena diterima oleh teman-teman adalah kebutuhan utama anak-anak. Sebagai orang tua, kita berusaha memberi pengertian dan membuka wawasan anak-anak kita. Kita memberitahu anak-anak kita bahwa teman-temannya berpikiran pendek dan memberi nilai pada hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang utama. Kita mengingatkan anak-anak kita bahwa kita mengasihi mereka. Kita mengingatkan anak-anak kita bahwa kasih dan penerimaan dari teman-temannya itu berubah-berubah. Tetapi kasih kita kepada mereka itu tetap. Teman-temannya akan berubah seiring waktu. Tetapi keluarga akan tetap ada. Dan kita mengingatkan mereka bahwa terkadang orang tua bisa mengecewakan. Namun ada satu pribadi yang mengasihi mereka lebih dari orang tua, yaitu Kristus. Dan saudara, hal inilah yang sedang dilakukan oleh Yakobus di sini. Ia memberitahu orang-orang Kristen yang sedang dalam pergumulan ini agar mereka tidak khawatir tentang harga diri mereka, status sosial mereka, atau tekanan dari orang-orang di sekitar mereka. Hal yang paling penting, yang membawa sukacita dan yang bertahan untuk selama-lamanya, itu ditemukan dalam relasi mereka dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yakobus cukup banyak membahas tentang kemiskinan. Dan salah satunya adalah tentang kelebihan dari menjadi miskin. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kelebihan dari menjadi miskin terletak pada fakta. Mereka yang hanya memiliki sedikit saja akan belajar mempercayai dan bersandar kepada Tuhan lebih dari mempercayai apa yang mereka miliki. Mereka berpaling kepada Tuhan ketika mereka membutuhkan sesuatu karena mereka tidak memiliki apa-apa. Dan ketika mereka memperoleh sesuatu, mereka menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah, bukan karena kehebatan mereka. Sehingga mereka senantiasa tahu bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yakobus berkata kepada mereka yang miskin dan dalam keadaan rendah, agar mereka bermegah karena kedudukan mereka yang tinggi. Jadi poin pertama yang mau disampaikan Yakobus di sini adalah ada kekayaan di tengah-tengah kemiskinan. Di tengah-tengah kemiskinan yang kita hadapi secara fisik, di tengah-tengah status kita yang dianggap rendah oleh orang lain, sesungguhnya di hadapan Tuhan kita adalah orang yang kaya karena relasi kita dengan Kristus. Karena kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memperlakukan kita seperti biji matanya yang begitu berharga. Poin kedua yang mau disampaikan Yakobus di sini adalah ada kemiskinan di dalam kekayaan. There is poverty in richness. Saudara, ayat ke-10 dan ayat ke-11 berkata demikian. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika seseorang menjadi kaya, maka ia cenderung bersandar kepada kekayaannya daripada bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, obat satu-satunya untuk mengatasi godaan dari materi adalah senantiasa mengingatkan diri kita bahwa kita harus datang kepada Tuhan
dengan tangan yang kosong, yang terbuka. Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita punya. Kita diselamatkan karena apa yang dilakukan Allah bagi kita. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa kekayaan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan status kita di dalam Kristus. Inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus ketika ia mengatakan, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Kita harus senantiasa mengingat posisi kita di dalam Kristus dan mengingatkan diri kita bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah. Tidak ada tempat untuk memegahkan diri di dalam diri kita karena segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Nabi Yeremia mengingatkan kita dalam Yeremia pasal ke-9 ayat 23 hingga 24 demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin bermegah, jangan bermegah karena kekayaan kita. Jangan bermegah karena kekuatan kita. Tetapi ketika kita bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan, di dalam kasih setianya. Saudara, mengapa Yeremia mengingatkan kita untuk tidak bermegah karena kekayaan kita? Jawabannya ada di dalam ayat ke-10 tadi dan ayat ke-11. Dikatakan, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Saudara, Yakobus mengingatkan setiap kita bahwa segala hal yang ada dalam hidup ini bersifat sementara. Di sini Yakobus memakai fenomena angin atau gelombang sirosol, atau di Amerika dikenal atau disebut sebagai angin Santa Ana atau gelombang Santa Ana. Yaitu gelombang atau angin panas yang tiba-tiba muncul dan membuat tanah menjadi panas, tanaman layu seketika, dan penyebab utama kebakaran hutan di Amerika. Saudara, apa yang mau disampaikan di sini sangat jelas. Hari ini kita memiliki taman yang indah. Namun, besok semua tanaman itu menjadi kering seketika. Inilah realita hidup ini. Kekayaan bahkan kehidupan itu sendiri bersifat sementara. Hari ini ada, besok bisa lenyap. Krisis ekonomi, sakit penyakit, bencana alam, kematian mendadak, dan semua kekayaan itu lenyap. Semua itu tidak bisa dipegang erat. Semuanya itu tidak bisa dipertahankan dengan upaya apapun juga. Semuanya itu bersifat begitu fana dan begitu mudah untuk lenyap dari hadapan kita, saudara. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, ada kemiskinan di tengah-tengah kekayaan. Jadi saudara, sampai di sini, Yakobus pasal yang pertama, ayat ke-9 hingga ke-12 memberitahukan dua hal kepada kita yang merupakan paradoks kehidupan. Pertama, ada kekayaan di tengah-tengah kemiskinan. Sekalipun kita tidak memiliki materi yang melimpah, sekalipun orang menganggap kita sebagai second class karena status kedudukan kita, namun di mata Tuhan, kita adalah ciptaan yang sangat berharga. Kita dikasihi oleh Tuhan melampaui apapun. Keberhargaan diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, apa yang kita punya, dan bagaimana pandangan orang terhadap kita. Tetapi siapa diri kita? Keberhargaan diri kita itu ditentukan oleh karena kita memiliki kekayaan di dalam Yesus Kristus.
There is richness in poverty. Ada kekayaan di tengah-tengah kemiskinan kita. Poin kedua yang disampaikan oleh Yakobus kepada kita dalam hal ini adalah ada kemiskinan di tengah-tengah kekayaan kita. Kita boleh dikenal sebagai orang yang kaya di dunia ini. Kita boleh dikatakan memiliki banyak hal secara materi di dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab mengatakan, semuanya itu tidak bisa bertahan lama. Sebab semua itu akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Dalam hidup ini, materi tidak bisa dipegang. Materi tidak bisa menjadi jaminan atau sumber kepastian bagi kita. Karena hari ini ada, besok belum tentu masih ada. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kepada kita, ada kemiskinan di tengah-tengah kekayaan kita. Namun poin ketiga, poin terakhir, Yakobus ingin mengatakan kepada kita, baik kemiskinan maupun kekayaan adalah ujian iman. Saudara, kemiskinan kita maupun kekayaan kita itu adalah ujian iman dari Tuhan. Ayat ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, baik orang kaya maupun orang miskin sama-sama punya potensi untuk sombong. Orang Kristen yang miskin bisa tergoda untuk membanggakan diri mereka tentang betapa miskinnya mereka demi kerajaan Allah dan merasa diri mereka lebih rohani, lebih saleh dibandingkan dengan orang kaya. Sebaliknya, orang kaya bisa tergoda untuk membanggakan diri tentang bagaimana Tuhan telah memberkati hidup mereka dengan kekayaan materi. Jadi saudara, baik orang kaya maupun orang miskin sama-sama bisa terjerumus ke dalam sikap sombong. Satu menyombongkan kemiskinannya, merasa lebih rohani di hadapan Tuhan karena kemiskinannya. Yang lainnya akan menyombongkan, membanggakan diri tentang bagaimana Tuhan memberkati mereka secara materi. Sama-sama bisa jatuh dalam kesombongan. Itulah sebabnya Amsal 30 ayat 7 hingga ke-9 ada sebuah doa demikian. Dikatakan, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, baik orang kaya maupun orang miskin harus belajar merendahkan diri mereka di dalam belas kasihan dan kemurahan Allah. Saudara, sebagai kesimpulan, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari bagian firman Tuhan hari ini. Pertama, kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak peduli bagaimana orang-orang di dunia ini memandang kita. Apakah orang di dunia menganggap kita orang penting atau orang yang bukan siapa-siapa? Apakah orang-orang di dunia ini menganggap kita kaya atau kita dianggap miskin? Itu bukan hal yang penting, saudara. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak peduli bagaimana orang di dunia memandang kita. Barangkali kita tidak punya baju bagus, barangkali kita tidak mengendarai mobil baru, tidak memiliki bakat yang dikagumi oleh banyak orang. Namun ingatlah bahwa kita dikasihi oleh pencipta alam semesta dan juru selamat yang sudah mati bagi kita. Kedua, saudara, kita belajar. Kita diingatkan untuk tidak menjadi
menjadikan income seseorang, kedudukan seseorang, reputasi seseorang sebagai syarat untuk berteman. Kita diajar untuk jangan berteman dengan orang hanya karena kita memandang status mereka, pekerjaan mereka, ataupun materi yang mereka miliki. Jangan menjadi teman buat seseorang hanya karena kita memandang apa mereka miliki. Ketiga, kita diingatkan bahwa ujian atau pencobaan tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang menyakitkan dan hal-hal yang sulit. Namun terkadang pencobaan dalam hidup kita justru datang dari hal-hal yang membawa kesenangan dan kenyamanan bagi kita. Pencobaan datang dalam hidup kita tidak selalu dalam bentuk sakit penyakit, kesulitan, kemiskinan yang kita hadapi. Tapi terkadang pencobaan, ujian datang menghampiri kita ketika kita memiliki segala-galanya. Ketika kita hidup dalam comfort zone, ketika kita mendapatkan semua yang kita mau. Sesungguhnya, momen itu, kondisi itu, juga merupakan sebuah pencobaan bagi kita. Kemiskinan dan kekayaan sama-sama bisa menjadi ujian iman bagi kita. Oleh karena itu, saudara, dalam kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, baik di dalam kemiskinan, ataupun di dalam kekayaan, marilah kita belajar untuk senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan ingat selalu, segala sesuatu yang ada dalam diri kita, yang kita punyai, itu adalah karunia Tuhan untuk kita semua. Biar firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami baca dan kami renungkan. Yang boleh mengingatkan kepada kami tentang sebuah paradoks kehidupan. Bahwa ada kekayaan di tengah-tengah kemiskinan. Secara materi, mungkin kami tidak memiliki hal-hal yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Tapi biarlah kami belajar menilai diri kami, bukan dari apa yang kami miliki, tapi menilai diri kami dari sudut pandang Tuhan, bagaimana Tuhan menilai kami. Tuhan memandang kami begitu penting, begitu berharga, bagaikan harta karun, atau bagaikan biji mata Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ajar kami untuk menghargai diri kami, sebagaimana Tuhan menghargai kami. Dan kami juga belajar sebuah kebenaran, bahwa ada kemiskinan di tengah-tengah kekayaan. Sekalipun secara materi kami melimpah, sekalipun kami menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, tapi sesungguhnya ajar kami untuk menyadari bahwa ketika kami mengandalkan hidup kami di atas dasar materi yang kami miliki, ingatkan Tuhan bahwa semuanya itu bagaikan bunga rumput yang hari ini ada, besok bisa lenyap. Tidak ada yang kekal dalam setiap materi yang kami miliki. Oleh karena itu, ajar kami untuk boleh memiliki sebuah kepastian hanya di dalam Engkau saja, bukan di dalam hal-hal lain yang kami miliki. Dan kami juga belajar satu hal, Tuhan. Kemiskinan dan kekayaan sama-sama bisa menjadi ujian bagi kami. Sama-sama bisa menjadi pencobaan bagi kami. Ketika kami miskin secara materi, barangkali kami terjebak ya Tuhan untuk menjadi sombong karena kami menganggap diri kami menjadi kaya di hadapan Tuhan, menjadi saleh lebih baik dari orang lain. Atau di saat kami memiliki kekayaan, kami pun menjadi sombong, kami membanggakan diri kami sebagai orang yang diberkati Tuhan dibandingkan dengan orang lain. Bapa di sorga, apapun kondisi hidup yang ada pada kami saat ini, ajar kami Tuhan untuk senantiasa boleh berfokus kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, segala sesuatu yang kami miliki, itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Saudara Paulus dan kemudian menutupnya dengan doa Bapa Kami. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Ada dua pokok yang tertera di layar. Kita akan doakan situasi di mana situasi COVID ini tidak henti-hentinya ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas kesempatan pada hari Minggu ini untuk kami tetap bisa hadir di hadapan-Mu ya Tuhan, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kami masih tetap bisa mendengarkan firman-Mu, kami tetap bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman yang baru kami dengar ini. Kami sadar akan betapa situasi yang bisa berubah-ubah senantiasa Tuhan. Kami mau belajar agar kami bisa tetap bersyukur atas situasi apapun yang Engkau berikan kepada kami, dan janganlah kami menyombongkan diri ya Tuhan atas apapun yang ada, situasi apapun yang kami hadapi. Tuhan, pada saat ini kami teringat pada situasi di dunia ya Tuhan, terutama di Indonesia, di mana kasus COVID sudah mulai perlahan-lahan naik kembali Tuhan. Kami tahu betapa berat usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan para rakyat untuk mengatasi masalah ini Tuhan. Namun tetap Tuhan, virus ini adalah virus yang keras kepala dan terus berusaha untuk menghambat ya Tuhan, menghambat aktivitas-aktivitas dari kami semua. Tuhan, kami mau berdoa agar kiranya Engkau mau terus Tuhan senantiasa mau tolong pemerintah, tolong juga masyarakat dalam mengantisipasi Tuhan dan menangani masalah ini. Walaupun telah lelah, tapi kiranya Engkau tetap berikan semangat dan kekuatan dalam cobaan ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk situasi di Australia ini. Walaupun kami bersyukur atas kasus yang sudah mulai menurun, tetapi dalam hal penanganan hospitalisasi dan juga angka kematian yang masih tinggi, Tuhan, mohon Engkau kiranya juga berikan kami satu keinginan ya Tuhan untuk membantu dalam menanggulangi kasus-kasus di sini Tuhan. Biarlah kami semua bisa bertanggung jawab ya Tuhan dan bisa mengikuti instruksi dari pemerintah agar kasus ini, kasus COVID ini bisa selesai, bisa cepat selesai dan kami semua bisa kembali beraktivitas seperti semula. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, Tuhan, agar juga kiranya
Tuhan juga tetap mau beserta dengan mereka. Tuhan tetap berikan satu penghiburan, satu kekuatan agar mereka bisa punya satu semangat ya Tuhan. Bisa dengan semangat yang baik mereka bisa mengatasi segala kesulitan ini dan bisa sembuh kembali. Tuhan, kami mau naikkan doa ini, doa syafaat kami ini kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebagai ungkapan syukur kita pada saat ini, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan kita mau kembalikan semua untuk kemuliaan namanya. Nats persembahan pada minggu ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, tetap dihimbau untuk melakukan transfer ke bank account yang tertera di monitor komputer, laptop, dan atau smartphone saudara. Sedangkan untuk jemaat yang tidak bisa melakukan transfer, bisa mengumpulkannya di dalam amplop dan membawanya nanti pada saat kita sudah bisa beribadah secara onsite lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah. Biar firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita ketika kita menghadapi macam-macam pencobaan dalam hidup kita. Dan kita boleh terus berpegang dan menaruh harapan kita pada cahaya kehidupan, yaitu Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu Cahaya Kehidupan sebagai pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalan luas membentang di depanmu, melukiskan kehidupanmu di dunia. Tiada satu pun yang tahu kemana arah yang pasti dituju. Pandanglah terang sinar bintang fajar Tuhanmu, agar dapat kau terus berjalan dalam cahaya kehidupan. Orang yang menaruh iman pada Tuhan takkan menemui jalan yang suram, karena cahaya mentari bersinar terang, memancarkan kasih-Nya dari ketinggian. Jalan luas membentang di depanmu, melukiskan kehidupanmu di dunia. Tiada satu pun yang tahu kemana arah yang pasti dituju. Pandanglah terang sinar bintang fajar Tuhanmu, agar dapat kau terus berjalan dalam cahaya kehidupan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Dengan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan kita dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, yeah, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing, ke dalam panggilan Tuhan bagi saudara masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun Anda berada. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Kita boleh bersyukur masih diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian meskipun melalui online. Atas nama session juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang boleh melayani pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang sudah bergabung di Zoom online dengan menggunakan nama kita untuk menghindari orang lain menghack selama kebaktian kita berlangsung. Dan setelah update ini, kita juga semua diundang untuk stay online sehingga kita boleh berfellowship bersama. Untuk minggu depan, kita akan kembali mengadakan kebaktian onsite dengan waktu yang seperti biasa, jam 10.30 pagi. Dan kita juga akan menyiarkan kebaktian secara langsung melalui YouTube. Dan untuk kebaktian minggu depan, apabila tidak ada keberatan dari jemaat, maka Gereja ARC akan meneguhkan Brother Jimmy Sutanto sebagai elders, serta Brother Hamin sebagai deacon untuk periode pertama tahun 2022-2024 menjadi bagian dari session. Jemaat juga untuk diminta untuk mendukung dalam doa untuk bergantian session. Untuk Brother Bobby Kurniawan yang sudah menyelesaikan pelayanannya, dan buat mereka yang akan melanjutkan atau juga buat yang akan memulai pelayanan di tahun yang baru ini. Dan pada hari Jumat, kita semua diundang untuk bergabung dalam persekutuan doa pada tanggal 28 Januari pukul 7:30. Diharapkan kita semua jemaat bisa ambil bagian dalam persekutuan doa ini. Ada ucapan terima kasih dari Pendeta Bakrili yang seperti kita bisa lihat di Wata Jemaat yang saya akan bacakan. Pontianak 18 Januari 2022 kepada yang terhormat saudara dan saudara ARC di Sydney, Aussie. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat doa ini, kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk sokongan finansial dan doanya, khususnya untuk membantu perobatan kemoterapi Simu Lydia. Salam dan doa Pendeta Bakrili. GSGKNI Kota Baru, Pontianak.
Dan selanjutnya kita ada mau mencoba memberikan free CPR training. First CPR training ini diadakan bersama University of Sydney, menawarkan free CPR training untuk organisasi seperti RRC. Apa sih CPR training itu? Itu salah satu life saving teknik untuk keadaan darurat. Mungkin yang kalau ada yang kena serangan jantung atau yang tenggelam pas lagi berenang, tiba-tiba jantungnya berhenti atau stop bernafas, kita bisa mengerti bagaimana menolong mereka. Kalau ada yang tertarik, boleh menghubungi salah satu session, dan kita akan memberikan material dan video mengenai tanda-tanda orang terkena serangan jantung dan bagaimana melakukan CPR. Kiranya mungkin itu aja, just update buat hari ini. Mungkin saya stop di recording.